Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabara'ul kafilu bi ihdari makfulin syakhsan kana aw aynan ilal makfuli lahu wa in lam yutalibhu, dan terbebaslah al-kafil, orang yang menjamin. Jadi kata al-kafil itu khusus untuk orang yang menjamin badan. Arti menjamin badan, menjamin, menghadirkan, membawakan badan seseorang ke majelis persidangan. Umpama ada orang yang ingin diadili, ya kan? Ada orang yang ingin diadili, lalu ada penjamin. Ulun berani menjamin dalam 3 hari ulun bawa orang itu ke majelis persidangan. Itu namanya al-kafil. Maka al-kafil ini dia terjerat tanggung jawab. Terjerat tanggung jawab karena berani-berani menjamin. Kapan dia bebas daripada tanggung jawabnya? Bila dia tadi menghadirkan, ya kah? Makful, orang yang dijamin. Arti dijamin itu dijamin, ditanggung kehadirannya. Syakhsan kana aw ainan, berupa orang dia ataupun benda. Kemana menghadirkan? Ilal makfuli lahu, kepada penerima jaminan. Gitu ya lagi dah. Makful lahu. Jadi ada 3 orang lah. Jadi ada kafil yang menjamin, ada makful yang dijaminkan kehadirannya, ada makful lahu, penerima jaminan. Seandainya yang A penjamin, itu B itu tersangkanya, umpama C ini korbannya. Nah, jadi yang si C ini disebut makful lahu, korbannya kah. Jadi dia yang menerima jaminan, penerima jaminan. Wa in lam yutalibhu, meskipun dia tidak menuntutnya. Itu tadi yang pertama. Wa bihudurihi an jihatil kafili bila hailin kamutaghallibin bil makanil ladzi syurita fil kafalati al ihdaru ilaihi. Wa yabra'ul kafil, dan terbebaslah sudah tadilah. Wa bihudurihi, yang kedua itu dengan hadirnya makful. Makful tadi orang yang dijamin. Hadirnya itu dari sisi dari pihak penjamin, tanpa ada yang menghalang-halangi. Ya kan? Jadi hadirnya itu tanpa ada penghalang, tanpa ada kendala, tanpa ada pengganggu. Contoh penghalang itu kamutaghallibin bil makan, seperti orang yang berkuasa, orang yang kita itu jagoan pada suatu tempat. Itu contoh penghalang. Alladzi syurita fil kafalatil ihdaru ilaihi, tempat yang dipersyaratkan dalam penjaminan menghadirkan ke situ. Ya kan? Menghadirkan ke situ. Umpama di kampung sini, ada si penjamin, karena ulun bawakan si B itu ke sini. Ini menjamin. Tahu-taunya yang dijamin datang sendirinya, ya kan? Tanpa ada yang menghalangi,
walaupun di kampung ini umpama ada yang jagoan yang menghalang-halangi, tanpa ada yang menghalangi. Wa illa pahaitu waqa'atil kafalatu fihi. Wa illa, dan jika tidak demikian, yakni jika tidak dipersyaratkan apapun, tidak dipersyaratkan tempat, tidak ada menyebut tempat dalam akad jaminan itu, maka jawaban hukumnya, maka haitsu, dimanapun, waqa'atil kafalatu fihi, terjadi akad jaminan di situ. Titik. Fa in ghaba lazimahu ihdaruhu in urifa mahalluhu. Jika hilang atau tidak berhadir yang dijamin, kada datang-datangnya ke tempat yang dijanjikan, maka wajib lazimahu ihdaruhu, wajib akan dia penjamin menghadirkannya, mendatangkannya atau menghadapkannya. In urifa mahalluhu wa aminat tariqu, jika diketahui tempat keberadaannya dan jika aman jalanan atau medannya. Wa illa, jika tidak demikian, tempat keberadaannya tidak diketahui, medannya pun tidak aman, fala, maka jawabannya pun tidak, yakni tidak wajib menghadirkan. Maka penjamin kada tahu juga ini cagar buka dalam waktu 2 hari, ya kan. Ini sudah waktu rasa percaya, jadinya pasti datang ya, ulun jaminnya pasti datang. Sekalinya pas yang hari hanya hendak datang ke rumah, hanya orang nggak ada lagi, kada tahu di mana orangnya. Wala yutalabu kafilun bimalin, tidak boleh dituntut yang menjamin itu dengan harta. Kalau pangnya ditagih hartanya, semalam menjamin kau menghadirkannya orang, kau menghadapkan dia itu ke sini. Semalamnya kau hendak menjamin, ya hendak mendatangkan orangnya, apakah ada datang-datang? Nyawa jangan tahu di mana andaknya, itu ganti rugi ya, nyawa bayar ya sekian juta kada boleh. Karena dia tidak punya urusan, sebenarnya dia hanya menjamin mendatangkan, bukan menjamin membayarkan. Yang dijaminnya cuma badannya, ya kan, cuma orangnya. Wa in fatat taslimu bimautin aw ghairihi, meskipun fata, ya kita tuh keluputan atau tidak dapat menyerahkannya itu sebab mati atau lainnya. Wa in fatat taslim bimautin aw ghairihi, meskipun keluputan yang tidak dapat menyerahkannya itu sebab kematian ataupun lainnya. Tahu-tahunya sekalinya orangnya mati, ya yang dijamin tadi. Nah, maka yang menjamin jangan ditagih harta, ya kan? Karena yang cabut nyawa bukan urusan dia, ya kan? Cabut nyawa kan Azrail. Falau syurita annahu yagramul mala walau ma'a qawlihi in fatat taslimu lil makfuli lam tasihha. Jikalau memberikan persyaratan bahwa dia akan mengganti rugi hartanya, walaupun disertai ucapannya, dia berucap in fatat taslimu lil makful,
Kata dia, jika tidak dapat menyerahkan orang yang dijaminkan, maka ulun yang nanti akan mengganti ganti rugi gitu nih kata-katanya nih. Seandainya ya kada kawa nih, ulun kada kawa, seandainya ulun kada kawa mendatangkan orang itu ke sini, menghadapkan orang tuh ke sini, karena ulun yang membayariakan bila berkenaan dengan urusan utang piutang. Nah, gitu ucapannya nih. Apa jawaban hukumnya jikalau mempersyaratkan dia bahwa dia akan ganti rugi harta, walaupun bersamaan ucapan dia jika tidak dapat menyerahkan yang dijaminkan itu. Hukumnya lam tasihha, maka tidaklah sah penjaminan. Ya kah? Jadi apa, al-kafalah dengan ad-dhaman beda. Kalau ad-dhaman itu urusannya dengan harta. Kalau al-kafalah urusannya dengan badan. Ya kah? Beda kalau ad-dhaman karena ulun yang membayariakan. Nah, itu ngarannya menjamin harta. Kalau al-kafalah karena ulun menghadapakan. Itu al-kafalah namanya. Jadi al-kafalah juga kafalatul badan namanya lah. Doman juga. Nanti di dalam tasihah jadi tidak sah al-kafalahnya. Wasiqatul iltizami fihima, adapun kata-kata iltizam, kata-kata mewajibkan pada keduanya itu, pada kafalah maupun pada doman, apa kata-katanya? Ka domin tu dainaka ala fulani, seperti kata-kata aku jamin hutangmu atas si anu. Itu yang pertama kata-katanya lah. Yang kedua, au tahammaltuhu, aku yang menanggungnya. Nah, itu contoh sigat doman, menjamin harta seseorang. Nah, contoh yang kafalah bang, au takaffaltu bi badanihi, aku jamin badan dia. Nah, ya kan? Atau contoh lain daripada doman, au ana bil mal, akulah dengan harta itu. Atau bi'ikhdari syakhsi, akulah dengan menghadapkan orang itu. Dominun ini kaitannya kepada bilmal tadilah. Ada kalau kata-kata bilmal sebelumnya. Ana bilmal dominun, akulah dengan harta itu sebagai penjamin. Ada kalau bilmal jadi semacam ada talangkah ya kah? Jadi ana itu mubtada. Ana ini mubtada, khobarnya dominun. Aku dengan harta itu selaku penjamin. Au kafilun. Nah, yang kafilun ini kemana kaitannya? Kafilun ini kaitannya kepada bi'ikhdari syakhsi. Aku menghadapkan orang itu selaku kafil. Yang beda kalau domin berkenaan dengan harta. Kalau kafil berkenaan dengan badan. Beda beda. Tapi prakteknya hampir sama, yaitu tadi jamin menjamin. Walau qala uaddil mala au uhdira syakhsa fahuwa wa'dun biltizamin. Jikalau seorang berkata, aku yang akan tunaikan harta, au uhdira syakhsa, aku akan hadirkan atau aku akan hadapkan itu orang.
Nah, kada ada kata-kata domannya, kada ada kata-kata kafilnya, nah, kafalahnya kada ada, domannya kada ada, dominnya kada ada, kafilnya kada ada, kata-kata yang berkenaan dengan kata-kata jaminan nih. Nah, maka hukumnya apa perkataan ini, bahwa wa'dun bil tizam, maka itu hanya sekedar janji menanggung kewajiban. Ngaran janji itu bukan akad. Beda kalau janji lawan akad. Kalaunya akad, aku tukari, aku jual. Nah, akad ngaranna aku jamin. Nah, ya kan itu akad ngaranna. Kalau janji isuk kenan datu kari. Nah, ya kan janji ini tuh ngaranna kenan dan nukarinya ya. Kenan dan nukarinya. Itu ngaranna janji. Nah, wa'dun aja itu bil itizam, ngaran wa'dun itu bukan akad, jadi kada sah ya kah? Kama huwa sharihus siyaqati, sebagaimana tegas daripada itu kata-kata, sebagaimana jelas, yang jelas daripada itu kata-kata. Kemudian nanti na'am in itu tulisannya in hafat kah? Hafat ya. Na'am in hafat bihi qarinatun tasrifuhu ilal insya'i in aqada bihi. Akan tetapi jasirin, ada tetapinya juga lah. Akan tetapi jika meliputi dengannya itu, jika meliputi, mencakupi dengan kata-kata yang tadi, yang aku akan tunaikan, kan gitu kalau tadi kata-katanya. Jika meliputi dengan kata-kata itu qarinah, satu petunjuk, satu indikasi, tasrifuhu ilal insya, yang mengarahkannya kepada akad. Nah, ya kan, in aqada bihi, maka sahlah dengannya, dengan kata-kata itu. Nah, itu semacam penggarang arti qarinah. Qarinah itu ada petunjuk lain yang maknanya itu mengarah kepada akad. Paham ya kalau arti qarinah? Qarinah itu tanda, ada kukus menunjukkan adanya api. Itu qarinah. Karena orang munnya matanya habang menceleng, tandanya apa tandanya? Sarik. Kalau tah ya kan? Itu qarinah ngaranna. Ada orang berkendaraan jalur sebelah kiri. Jalur sebelah kiri apa ya kalau jalur sebelah kiri berjalannya gemet aja. Tapi jalur kiri kadang ambil jalur tengah, tahu orang paham berkendaraan paham tak? Tahu-taunya rating ke kanan. Kira-kira pikir kamu orang tuh niat belok ke kah? Ratingnya ke kanan, tapi inya jalannya lambat aja, membibir jalan bagian kiri, tapi rating ke kanan. Kira-kira niat belok kah ada kah? Karena niat belok ya kah? Orang niat beloknya itu rajin berkendaraan ambil menengah ya kah? Menengah dulu inya, hanya rating dinyalakan jauh-jauh. Ada yang ini apa? Jalur sebelah kiri sini ratingnya ke arah kanan, jalannya gemet aja ya kah? Nah, itu karena niat belok tuh lah, itu ngaranna qarinah. Apa? Bahasanya memang hendak menunjukkan belok ke kanan, tapi daripada bahasa tubuhnya kada niat hendak belok. Nah, itu ngaranna qarinah. Qarinah itulah yang mengartikan lain daripada kenyataan. Nah, qarinah itu bisa mengarahkan pemahaman yang lain. Nah, sama dengan jar kuitan lagi nyawa ya. Kira-kira nyuruh karena ngati gak ya kan? Nah, itu qarinah. Walaupun kata-kata yang keluar itu lagi, tapi daripada mata ada qarinah yang memalingkan makna itu dari aslinya ke makna yang lain. Nah, sama ini tadi apa kata-katanya uaddil mal, aku akan tunaikan itu harta. Kalau ada qarinah yang mengartikan bahwa kata-katanya itu bukan janji tapi memang niat akad,
maka sah sebagai akad. Nah gitu aja tah. Paham ya Allah. Qarinah itu ya bahasaan aja, kita bahasa tubuh ya kah, atau faktor lain. Kama bahatau Ibnu Rif'ah wa antamadahu Subki, sebagaimana membahas akan ini, mengkaji akan ini Syekh Ibnu Rif'ah dan diperpegangnya oleh Syekh As-Subki, Imam Subki. Wala yasihani bi syarti bara'ati asilin, tidak sah keduanya baik doman atau kafalah dengan mempersyaratkan bara'ah. Bara'ah bebas, lepasnya asilin. Asil artinya orang yang dijamin. Dijamin ini tersangka ya kalau tadi. Yang dijamin tadi tersangka, penerima jaminan, korbannya. Menjamin, ulun menjamin jar. Karena ulun yang menjamin melunasi harta itu bila inya kada kawa melunasi. Tapi syaratnya pian rela akan ya dulu ya kan gasan si rela akan dulu gasan si anun itu rela akan bebasakan. Nah itu la yasih ya kan, tidak sah. Nah, sama tadi menghadapkan seseorang ke peradilan, ke pengadilan, kada sah juga bila ada embel-embel persyaratan minta bebaskan. Wala bi ta'liq, tidak juga sah dengan syarat ta'liq. Dengan ta'liq itu jika-jika ya, menggantungkan. Wa tauqitin, tidak sah dengan batasan waktu, ditempokan. Ya, ngaran akad itu kada kawa pakai ta'liq, kada kawa pakai tauqit. Ulun yang menjaminnya sampai sebulan aja itu ulun kedua ini lagi jadi ya kan. Kada kawa, harus jangan pakai kata-kata tauqit atau ta'liq. Ta'liq itu bila datang si anu ya, atau bila datang awal bulan ulun jamin. Atau kit itu ya, ulun wani menjamin sampai sebulan aja limbah itu ulun kada lagi lah aja taukid ngarannya. Nah, dalam akad taukid malah merusak akad. Jadi jangan dibuat ta'liq dan taukid. Artinya ngaran akad itu pasti aja. Ya, ngaran akad itu kan ngaran akad itu asal makna aqada itu ikat. Kalau aqada itu arti mana? Ini ikat. Artinya jarat itu jarat mati, bukan jarat sisit. Ya, sekali pender jadi ya kan aku jual dasar menjual. Kada yang mun anu tuh ya kan. Ada itu ta'liq ngaranna. Taukid walil mustahiqi mutalabatul dhamini wal asil, boleh yang berhak atau yang punya hak menuntut penjaminnya dan yang dijamin. Jadi terserah hendak nagih yang mana. Umpama tadi A lawan B, si A menjamin B, si C ini hendak terserah nuntut A kah nuntut B kah, terserah. Maka walau beri A bari ad-dhamin, jikalau bebas dia, bebas yang dijamin, maka bebas pula penjamin. Mun yang dijamin ini sudah melunasi hutangnya, maka penjamin otomatis bebas daripada tanggung jawab jaminan tadi. Wala aksab fil ibra, tidak sebaliknya pada pembebasan. Maka tidak sebaliknya. Nah, apa maksudnya tidak sebaliknya? Si yang berhak nih nyawa kudu repot-repot gini kisah menjamin. Ya kah? Kudu repot-repot. Udah bebaskan aja nyawa, hendak urusan oninya aja langsung ya kah? Nah, itu tidak sebaliknya. Kalau si penjamin dibebaskan oleh yang berhak, maka yang dijamin tidak ikut terbebaskan, ya kah? Nyawa udah repot-repot menjamin, udah bebasakan nyawa ya. Udah hendak berurusan langsung lawan orangnya ya. Kada urusan lewat nyawa gin kawa aja nda ya. Nah, itu jadi fil ibra dia bebas. Dunal ada, tidak pada penunaian. Walau mata wallahu subhanahu wa ta'ala.